من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan malam niki kita berjumpa kembali dalam majlis kitab Syarah Bulughul Maram dari Kitabul Jami'. Kita sampai kepada pembahasan tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan adab memakai sandal. Islam adalah agama yang sempurna dari sisi adab-adab yang mulia yang diajarkan kepada manusia. Orang-orang Islam adalah orang-orang yang diajarkan adab sehingga mereka menjadi orang-orang yang beradab. Agama Islam dibangun di atas kebaikan dan menginginkan kebaikan bagi orang-orang yang berjalan di atasnya. Salah satu yang menunjukkan sempurnanya Islam mengajarkan adab-adab yang baik, adab-adab yang mulia yang berkaitan dengan tata cara memakai sandal. Dan sebagaimana yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang Nabi Musa. Allah perintahkan Nabi Musa untuk melepas kedua sandalnya. Dalam surat Taha, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Falamma ataha nudiya ya Musa." Ketika ia datang ke tempat tersebut, Nabi Musa dipanggil, "Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik." Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, Rabbmu, maka lepaskanlah kedua sandalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci yang bernama Tuwa. Jadi ayat ini menunjukkan sandal termasuk pakaian yang menjadi kebiasaan para nabi dan para rasul. Sebagaimana kata Ibnu Al-Arabi, "An-ni'alu libasul anbiya." Memakai sandal ya merupakan pakaiannya para nabi dan para rasul. Dalam hadis dari Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan umatnya untuk sering-sering menggunakan sandal. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, "Istakthiru minan ni'al." Sering-seringlah memakai sandal. Dek nag karang mampu itu aja bilang jelo. Ya, bukan sering tiap hari kita pakai sandal. Kata Nabi SAW, "Fa innar rajul la yazalu raqiban man ta'al." Karena seseorang akan senantiasa naik kendaraan selama dia memakai sandal. Nabi sabda Nabi niki para jamaah, senantiasa seseorang tayak kendaraan lamun ngadu sandal.
Nabi kenana niki. Apa maksudnya ikhwatal iman? Kata para ulama, disebutkan dalam kitab Syarah Sahih Muslim al-Imam An-Nawawi, ma'nahu, maksudnya orang yang memakai sandal itu kayak memakai kendaraan, annahu syabihun birraqib fi khiffatil masyaqqati alaih. Dia disamakan seperti naik kendaraan dalam hal sama-sama meringankan beban. Dengan si ngadu sandal bebannya lebih ringan. Wa qillatu ta'abih, dan tidak mudah kelelahan. Wa salamatu rijlihi mimma ya'ridu fit tariq min khushunatin wa syauqin, dan kakinya selamat dari bahaya yang ada di jalan, dari duri atau benda-benda yang kasar. Merangkut tetayak Honda aman na entah. Kita naik kendaraan kaki kita aman, kaki kita enggak lelah, tidak terlalu capek. Seperti itulah gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang memakai sandal. Orang yang memakai sandal seperti orang yang naik kendaraan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mengurangi capeknya dia jalan, dari sisi mengurangi lelahnya dia berjalan, dari sisi kakinya lebih terlindung, lebih terjaga, ya, dari perkara-perkara yang bisa saja menyakiti kakinya, dari duri dan yang semisal dengannya. Wa fihi istihbabul istidhari fi as-safar bin ni'al wa ghairihima mimma yahtaju ilaihi al-musafir. Hadis ini juga menunjukkan anjuran memakai sandal atau apa yang dibutuhkan ketika dalam keadaan musafir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memakai sandal akan bernilai pahala, akan ditulis ganjaran pahala jika kembali kepada niat yang benar. Tengadu sandal mau ita pahala, lamun niat tak kena. Apa niat yang benar? Orang memakai sandal tujuannya satu, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempraktikkan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang disebut dengan al-imtithal, ya, mengikuti perintah, melaksanakan perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Namun tengadu sandal di nara niatan ngikutin Nabi, dia temu pahala. Berarti yang jadi tolak ukur itu para jamaah niat niki, ditambah dengan adab-adab yang akan kita pelajari, ditambah dengan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika memakai sandal. Baru dia memakai sandal itu mendapatkan pahala. Ngumbe-ngumbe mahal sandal na lagu lamun dinara niat nanti nemu pahala, ya. Tapi sejelek apapun sandalnya, sandal na langi lagu niatna bagus, ngikutin Nabi alaihi salatu wassalam, mencontoh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia memakai sandal itu akan mendapatkan pahala. Maka Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin mengatakan, sebagian para ulama mengatakan, ini ucapan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, ibadatu ahlil ghaflah adatun. Ibadahnya orang-orang yang lalai hanya bernilai kebiasaan. Ibadah dengan si lalai, apa nilainya? Nilai adat, nilai kebiasaan. Kumbena para jamaah, niat. Tidak ada niat. Wa adatu ahlil yaqظah ibadat. Sementara kebiasaannya orang-orang yang sadar dalam urusan niatnya itu akan bernilai pahala dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya urusan niat dalam urusan sekedar ngadu sandal, memakai sandal, sehingga ya tersugul dengan bali ngadu sandal mau pahala, bersandal laning bangkat mau pahala, bersandal laning masjid mau pahala, ya.
Kenapa? Niat ikhwatal iman. Niat niki para jamaah. Sama seperti makan, bilang jelo tamangan nginam niki. Tiap hari kita makan dan minum. Tapi kita tidak tahu makan dan minum itu ada nilai pahalanya. Kapan dia bernilai pahala makan nginam niki para jamaah, mangan nginam niki? Makan minum bernilai pahala tatkala makan minum itu diniatkan untuk kuat beribadah kepada Allah. Ya, mangan sebelum maghrib, mangan dulu kada kuat ngaji, segar ngaji nengkah. Ya, mau pahala. Ya, dapat pahala. Karena apa? Niatnya. Makanya ibadahnya orang-orang yang lalai adalah kebiasaan, dan kebiasaannya orang-orang yang sadar adalah ibadah. Taib. Begitu pula para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kita juga disunnahkan kadang-kadang tidak memakai sandal. Sekali-kali waktu dendek tengadu sandal. Jangan memakai sandal. Niatnya mencontoh Nabi SAW agar itu bernilai pahala. Ya, tengkek sandal neleka. Ya, pegang sandal kita sambil jalan. Ini sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan diantara adab di dalam urusan sandal. Jangan pakai sandal terus, tapi terkadang-kadang juga jangan memakai sandal. Ya, di mana araknya apa itu? Ya sidak ke sandal dan engkau kebeliang meh. Ya, di mana tanja itu? Engkau kebeliang ada sandal. Dendek mele. Mempraktekkan sunnah dulu ini. Ya, kita mempraktekkan sunnah dulu ini. Jadi kembali kepada niat para jamaah. Ya, kembali kepada niat. Nengka kerang kita ning bangkat di tempat sandal lagu apa niatnya ini? Nah, ya mampu. Kita sering ke sawah nggak pakai sandal, ke sungai nggak pakai sandal misalkan. Nah, kembali kepada niat itu. Maka sebagaimana dalam hadis dari Imam Ahmad dari Abdullah bin Buraidah, anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam rahala ila Fadalah bin Ubaid wa huwa bi Misra faqadima alaih. Seorang sahabat Nabi SAW datang ke sahabat yang bernama Fadalah ibn Ubaid yang ada di negeri Mesir. Lihat para jamaah, datang ke Mesir cuman bertanya tentang satu hadis. Hadis tentang apa? Hadis tentang sunnahnya tidak memakai sandal kadang-kadang. Jauh lengan datang tiba Mesir. Cuman ngendeng hadis, belajarin sekik hadis, mempelajari satu hadis yang itu berkaitan dengan apa? Tidak memakai sandal kadang-kadang. Faqala, dia mengatakan, ama inni lam atika zairan, walakinni sami'tu ana wa anta haditsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak datang berziarah kepadamu. Mara bahasa anteno, dekku datang silaturahmi. Kalau kita kan selapu silaturahmi, aning batur silaturahmi, ya. Ke keluarga silaturahmi selapu. Nah, silaturahmi aning bene ku silaturahmi julu mana? Aning saya batur na main bola. Padahal bukan silaturahmi, itu namanya ziarah. Nah, sahabat ini mengatakan, aku tidak datang kepadamu untuk sebatas berziarah. Walakinni sami'tu ana wa anta haditsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku dan dirimu mendengar satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajautu an yakuna indaka minhu ilmun. Aku berharap engkau memiliki ilmu tentang hadis tersebut. Qala wa ma hu? Fadalah ibn Ubaid menjawab, hadis mana yang engkau maksudkan? Qala kadza wa kadza, hadis ini dan ini. Hadis demikian dan demikian. Qala fama li araka sya'isan wa anta amirul ard. Aku melihat penampilanmu usang. Ya. Penampilan yang enggak keren, merbahasa anta para. Ya. Yo kan ngene aluk ruane ini.
Kenapa penampilanmu enggak seperti penampilan kebanyakan pemimpin-pemimpin negeri? Engkau ini gubernur di negeri ini, anta amirul ard. Engkau ini gubernur, tapi kenapa penampilanmu biasa-biasa saja? Ya, penampilannya kumuh. Para jamaah, ini gubernur para sahabat dulu. Namun gubernur mangkin kan beda para jamaah. Ya, mobil bagus, rumah dinas bagus, semuanya serba bagus. Tapi lihat ini, dia diprotes karena apa? Penampilannya yang usang. Qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanhana an katsirin minal irfah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita terlalu banyak hidup mewah-mewahan. Nabi melarang kita terlalu banyak melakukan kemewahan. Selaput mahal, ya serba mahal para jamaah. Ya sandalnya 6 juta. Ya, baju harga puluhan juta. Ini sebagian orang hidupnya seperti itu para jamaah. Hidupnya Masya Allah bergelimang kemewahan. Bahkan sebagaimana video yang pernah tersebar, salah seorang dari negeri Australia atau mana saya tidak tahu, ya harga sandal WC-nya 6 juta. Tapi dia tinggalkan itu karena Allah, kemudian dia sedekahkan. Lihat para jamaah, ini kemewahan, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fama liya araka 'alaika hidha. Sahabat ini kembali bertanya, kenapa aku melihat engkau ini tidak pakai sandal? Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafiya ahyanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami kadang-kadang tidak memakai sandal. Kadang-kadang di tengah sandal. Ini perlu dipraktekkan sekali-kali waktu para jamaah. Ya, jadi kesugel dengan balai, tengkek sandal ini. Ya, aning masjid. Ya sambil sholat. Ini praktek sunnah ikhwatal iman. Ini sunnah yang hampir hilang. Sunnah yang hampir terbenam dan tenggelam. Ya. Kenapa ikhwatal iman? Kata Imam Al-Qari rahimahullah dalam kitab Birqatul Mafatih, nahtafiya ahyanan, kadang-kadang kita tidak memakai sandal, bahasanya nyeker. Kumbena nyeker ngana pare, mana pun manuk no. Nanti ceker. Tidak memakai sandal. Namshi hufatan tawadu'an, dalam rangka tawadhu, merendah diri. Jadi ya, ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita tawadhu. Merasa rendah diri sekali-kali waktu. Baik. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lubsun ni'ali minas sunnah. Memakai sandal juga sunnah. Wal ihtifa'u minas sunnati aidan. Tidak memakai sandal kadang-kadang juga sunnah. Madu sandal sunnah, kadang-kadang dia ngadu sandal sunnah. Walihada nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an kathratil irfa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita ya terlalu hidup bermewah-mewahan. Wa amara bil ihtifa'i ahyanan, fas-sunnatu anna al-insan yalbasu an-ni'ala la ba's, lakin yanbaghi ahyanan an yamshi hafiyan bainan nas liyudhhira hadhihi as-sunnata allati kana ba'd an-nas yantaqiduha. Ya. Maka hendaklah dia pakai sandal, terkadang tidak pakai sandal, dia tampakkan sunnah ini, ya. Sunnah ini, karena sunnah ini dikritik oleh sebagian manusia. Ya, karena sebagian orang mengatakan kan dia bersandal, antara sandal nanti, ya.
Maka ini ikhwatal iman, sunnah ini harus dihidupkan kembali. Ya, dihidupkan kembali. Tatkala orang-orang meninggalkan sunnah, kita ahlus sunnah semangat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, afdalul muslimin, kaum muslimin yang paling utama, man ahya sunnatan min sunanir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati qad umitat, yang menghidupkan sunnah di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Baik. Kita baca hadisnya. Wa anhu, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin. وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع." Nabi SAW mengatakan, jikalau kalian memakai sandal, hendaklah dia memulai dari yang kanan. Kemudian jikalau dia melepasnya, hendaklah dia mulai dengan yang kiri. Dan hendaklah yang kanan pertama kali yang dipakaikan sandal, kemudian dia terakhir yang dilepaskan. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis ini menjelaskan sebuah kaidah di dalam syariat. Apa kaidah itu ikhwatal iman? Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, yustahabbu al-bada'atu bil yamin. Disunnahkan memulai dengan yang kanan. Fi kulli ma kana min babit takrim waz zinah, dalam perkara-perkara yang baik. Ya, dalam hal-hal kebaikan disunnahkan memulai dari yang kanan. Wal bada'atu bil yasar fi dhiddi dzalika, dan disunnahkan memulai dengan yang kiri dalam perkara-perkara yang tidak baik. Ini kaidah umum yang disebutkan oleh para ulama dari hadis yang mulia ini. Urusan yang baik, perkara yang baik, mulai dari yang kanan. Urusan yang tidak baik, sindena bagus, mulai ngadu si kiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mulai dari yang kanan. Sebagaimana dalam hadis Bukhari wa Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menggunakan dan mendahulukan yang kanan, fit tana'ulihi, ketika memakai sandal, wa tarajjulihi, ketika menyisir rambutnya, wa tuhurihi, ketika bersuci, wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam segala perkara. Pakai baju mulai dari kanan, pakai celana mulai dari yang kanan. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tahallul, mencukur rambutnya ketika umrah ataupun berhaji, beliau memulai dengan mencukur kepala beliau, rambut beliau bagian kanan. Pada jamaah, berarti jemaah minta bergunting, pada tukang gunting nih kanan dulu. Ya, kanan dulu, ida mau pahala, aku mau pahala. Aku mau pahala, ida double mau udah kepeng dah. Jadi dia ikhwatul iman, ini sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam hal sepele ini Nabi SAW memperhatikan urusan yang kanan. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, lamma rama Rasul sallallahu alaihi wasallam al-jamrata wa nahara nusukahu wa halaqa nawala al-haliqa shiqqahu al-ayman fa halaqahu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Kemudian beliau menyembelih hadiunya, kalau dia qiran dan jamaah tamattu. Kemudian Nabi SAW perintahkan sang tukang cukur untuk menggundul mulai dari kepala beliau bagian kanan. Ini sunnah. Adapun perkara-perkara yang enggak baik,
Seperti ya masuk ke dalam ya WC ataupun kita cebok, membersihkan kotoran, itu dimulai dengan tangan kiri. Makanya para ulama ketika membahas tentang hadis, sunnahnya menyela-nyela jari kaki itu dengan apa? Bil khinsir, dengan jari kelingking. Para ulama mengatakan dengan jari kelingking kanan ataukah jari kelingking kiri? Mereka mengatakan jari kelingking kiri. Kenapa? Min babi imatatul adza. Karena bab urusannya menghilangkan kotoran. Makanya ikhwatal iman, kita disunahkan beristinja dengan tangan apa? Dengan tangan kiri. Karena urusan yang kiri ini urusan yang tidak baik. Lihat hadis ini. Pakai sandal mulai dari yang kanan. Kemudian kaki kiri. Kemudian ketika dilepaskan mulai dari yang kiri, ya, yang kanan terakhir dilepaskan. Begitu pula ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, dalam memberi kita juga disunnahkan memberi dengan tangan kanan. Kemudian urusan menerima juga kita disunnahkan menerima dengan tangan kanan. Jangan memberi dengan tangan kiri dan jangan menerima dengan tangan kiri. Ya, makanya pas dari orang tua kita zaman dahulu para jamaah apa mana kasuan ini. Ya, lamun tengembe yang adut uma kiri, ya, atau mengambil dengan tangan kiri, kata mereka ini kasuan. Ini kurang adab, dan inilah yang dibawa oleh agama Islam. Ya, syariat Islam yang menyempurnakan adat kebiasaan yang baik pada umat dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abdul Bar, ya, man masya fi na'lin wahidin, barang siapa yang berjalan pada satu sandal, au khuffin wahidatin, au bada'a fi inti'alihi bishimalihi, faqad asa'a wa khalafa sunnah. Orang yang memakai satu sandal atau satu sepatu, atau memulai memakai sandal atau sepatunya dengan kaki kirinya, maka ini telah melakukan keburukan dan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sepakat ini bab adab. Ya, mereka sepakat ini bab adab. Hukumnya enggak wajib para jamaah. Kalau kita mau pakai kiri silahkan, enggak ada masalah. Tapi lihat perhatian para ulama tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ibnu Abdul Bar mengatakan yang memakai sandal sebelah, memakai sepatu sebelah, atau mulai memakai sandalnya atau sepatunya dengan kaki kiri, ini telah melakukan perbuatan yang tidak baik dan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi'sa ma sana'a idza kana bin nahyi 'aliman. Semakin jeleklah dia, semakin jeleklah perbuatannya kalau dia tahu tentang larangan itu. Padahal urusannya urusan sunnah, ikhwatal iman. Urusan yang hukumnya tidak sampai kepada derajat wajib. Tapi lihat kata Ibnu Abdul Bar, bagaimana perhatian mereka terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, urusan mempraktikkan petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Bi'sa ma sana'. Betapa jelek perbuatannya. Padahal yang menyelisihin sindikna wajib, apalagi senyelisihin si wajib. Walakin la yanbaghi lahu an ya'ud. Janganlah dia mengulang perbuatannya. Fal barakatu wal khairu fit tibai adabir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa imtithali amrihi. Maka keberkahan dan kebaikan dengan mengikuti adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya masih berkaitan dengan adab memakai sandal juga. Wa anhu wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin
walyan'alhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian berjalan dengan memakai satu sandal. Bersandal setui, hendaklah dia melepaskan keduanya atau memakai keduanya. Hadis ini adalah larangan dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam tentang memakai sandal setengah, sebelah, setui. Kata para ulama, ya, di antaranya Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan, wala yahillul masyu fi khaffin wahid wala na'lin wahidah. Tidak halal berarti haram. Menurut Ibnu Hazm Al-Zahiri, tidak halal memakai sandal sebelah atau sepatu sebelah. Dan ini yang dipilih oleh Imam As-San'ani. Tapi jumhurul ulama, mayoritas para ulama mengatakan ala karahati tanzih, larangan itu adalah makruh yang tidak sampai kepada pengharaman. Para ulama mengatakan, apa sebabnya dilarang memakai sandal sebelah? Yang pertama, lianna an-ni'al syuri'at liwiqayatir rijli amma fil ardi min syauqin aw hajar aw nahwi dzalik. Sebab yang pertama, kata para ulama, adalah kalau memakai satu sandal, maka itu dikhawatirkan ya kaki itu akan terkena dari gangguan, seperti tertusuk duri, tertusuk paku atau yang semisal dengannya. Maka oleh karena itu diperintahkan memakai sandal pada kedua kaki. Ini sebab yang disebutkan oleh para ulama kita, larangannya kenapa kata mereka? Agar kaki kita ini terjaga dari perkara yang menyakitinya, yang membahayakannya. Ilah yang lain, mereka mengatakan kita dituntut untuk berbuat adil, bahkan berbuat adil kepada anggota tubuh kita. Ya, ta'adil ya wakta. Islam ini agama yang menuntut keadilan. Jadi kita dituntut untuk berbuat adil. Maka lamun tengadu sai sandal dia ta'adil le naentasi lain. Alasan yang kedua, ketiga kata para ulama, ya, illahnya adalah asyuhrah. Karena ini dikhawatirkan ya kepada asyuhrah, menarik perhatian dan pandangan orang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakai libasus syuhrah, pakaian syuhrah, pakaian ketenaran. Dia pakai pakaian yang ya tampil beda dari orang-orang lain. Ya, dari masyarakatnya, dari mayoritas yang ada tinggal bersamanya. Kenapa? Ingin tampil beda. Maka dia pakai sandal juga ingin tampil beda. Sandal setui. Maka itu dilarang. Kemudian pendapat yang keempat, dan ini pendapat yang paling kuat insyaallah, illah dari larangan memakai sandal sebelah karena perbuatan ini meniru setan. Para jamaah, meniru apa? Meniru setan. Nabi SAW mengatakan, inna syaitana yamshi bin na'lil wahidati. Sesungguhnya setan itu berjalan dengan satu sandal saja. Ditawang kita para jamaah lagu Nabi berbada. Ya. Maka kita dilarang bertasyabbuh dengan syaitan. Ini perkara gaib yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam yang wajib kita imani. Ya, Nabi juga memberitahu kepada kita, setan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Kita diperintahkan makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan. Sebagaimana lewat pembahasannya hadis Imam Muslim, la yaqulanna ahadukum bishimalihi wa la yashrabanna bishimalihi. Janganlah kalian makan dengan tangan
kiri dan minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Nafi' menambahkan, wala ya'khudz biha wala yu'ti biha. Jangan dia memberi dengan tangan kiri dan jangan dia mengambil dengan tangan kiri. Jadi ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Ya. Oleh karena itu, adab ini harus dihidupkan. Bahkan di antara adab-adab yang lain yang dijelaskan oleh para ulama kita, ya, tidak memakai sandal dalam keadaan berdiri. Tidak memakai sandal dalam keadaan berdiri. Sebagaimana dalam hadis Abu Daud disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Kebanyakan kan hitam butang darah itu tokol mungkin ini. Ya, kebanyakan kita berdiri pakai sandal. Tapi lihat hadis riwayat Abu Daud dari Jabir bin Abdullah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yanta'ila ar-rajulu qa'iman. Nabi SAW melarang untuk memakai sandal dalam keadaan berdiri. Ngadu sandal butang. Al-Imam Al-Albani dalam kitabnya Silsilatul Ahadits Shahihah menukilkan ucapan Al-Imam Al-Munawi, ya. Beliau mengatakan hadis ini bimbingan, arahan dari Nabi SAW, bukan berupa pengewajiban. Bukan berupa pengewajiban. Kenapa? Karena memakai sandal dalam keadaan duduk itu lebih mudah dan lebih nyaman. Al-Imam At-Tibi berpendapat berbeda. Hukum ini berlaku, larangan memakai sandal atau sepatu itu berlaku kapan? Kalau sandal itu, sepatu itu menyulitkan seseorang memakainya dalam keadaan berdiri. Ya, karena ada model sandal itu para jamaah betali mudi, betali atas. Jadi ulah itu tokol katanya bagus sih datang ya duna julu. Ya, namun sandal jepit kan mudah made para jamaah ini. Langsung tamang naik payu jari leka oh. Ya, tapi ini adab ikhwatal iman, ya, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang perlu diperhatikan juga ketika memakai sandal, kata para ulama, tidak boleh memakai sandal itu sandal khusus bagi wanita. Modelnya model wanita, ya, kemudian dipakai oleh lelaki. Ini tidak boleh. Sandal jepit lagu model nih, nah kayak dulu sih semama, nah ini nggak boleh. Kecuali sandal yang mereknya kita tahu yang populer itu skiway itu para jamaah. Atau itu sandal universal. Model umum, mama bau, nina bau, bencong bau, lapuna bau, ya. Tapi ada sandal yang masya Allah bentuknya khas, bentuknya feminim dengan nina. Apalagi sekarang para jamaah subhanallah, karena ketidaktahuan kaum muslimin, ya, pakai daster yang laki. La haula wala quwwata illa billah. Ini tasyabbuh yang dilaknat. Nabi SAW melaknat. Bagaimana dalam hadis Abu Daud, annahu la'ana al-mutasyabbihati minan nisa'i birrijal wal mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Nabi SAW melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki dan para laki-laki yang menyerupai wanita. Kah? Mumbai yang kunan kayak ini para jamaah. Sekedar pakai sandal, ini nggak diperbolehkan. Apalagi memakai pakaian yang sudah ciri khasnya mereka. Ya. Wala haula wala quwwata illa billah. Kenapa itu terjadi, ikhwatal iman? Karena orang tidak menjelaskan apa yang seharusnya mereka jelaskan, tidak mendidik umat dengan sunnah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Berbeda dengan dakwah sunnah. Ya. Dakwah sunnah akidahnya diajarkan, ibadahnya dijelaskan, muamalahnya ditekankan. Ya. Larangan-larangan disampaikan dan diterangkan. Makanya dakwah ini dibangun di atas dua ikhwatul iman. At-targhib wa tarhib. Ada janji, ada balasan kebaikan bagi orang melakukan kebaikan, ada ancaman. Harus seimbang itu at-targhib wa tarhib. Jangan targhib terus kemudian tarhibnya ditinggalkan. Jangan tarhib terus sehingga targhibnya ditinggalkan. Sehingga seimbanglah dua sayap. Sayap al-khawf war raja dengan seimbangnya sayap at-targhib wa tarhib. Sayap takut dan berharap itu akan seimbang dengan seimbangnya targhib wa tarhib. Baik, demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kajian kita pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan azan dulu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Baik, ada yang bertanya para jamaah? Silakan. Dia pakai sepatu. Taib. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya
memakai sandal ya lain sebelah. Artinya ya lain mereknya mungkin, atau lain warnanya. Maka kita katakan tidak masalah dia memakai lain sebelah, selama niatnya bukan untuk syuhrah. Ya, dia memakai sandal mereknya A, yang satu mereknya B. Kenapa? Satu sandalnya putus, ya, maka terpaksa pakai sandal yang lain itu, maka hukumnya tidak ada masalah. Tapi kalau dia memakai sandal tujuannya untuk syuhrah, maka ini adalah hukumnya jelas menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini termasuk libasus syuhrah, memakai pakaian syuhrah. Allah Taala ala wa ala. Makanya dalam suatu hadis Nabi SAW mengatakan, "Idzan qata'a shis'an 'alikum fala yamshi fil ukhra hatta yuslihaha." Jikalau putus salah satu tali di antara sandal kalian, janganlah dia berjalan dengan sandal sebelah sampai dia memperbaikinya. Allah Ta'ala ala wa ala. Sila. La ilaha illallah. Taib. Acara-acara kemudian dipakai pakaian yang menyelisihi sunnah, tentu nggak boleh. Menyerupai wanita, apapun alasannya, ya tujuan untuk pawai inikah itukah, ya. Ingat, yang kita bahas di sini menyerupai wanita atau wanita yang menyerupai laki-laki. Ini hukumnya haram dengan nas dalil. Nabi SAW melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Dari sisi pakaiannya kah, sandalnya kah, gayanya kah, ya, apalagi sampai berdandan. Ya, si mama bekincu. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada kaum muslimin agar mau kembali belajar, mempelajari agama Islam yang mulia ini, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukumnya imam kunut? Apakah kita ikut angkat tangan atau tidak? Ada perbedaan ijtihad di kalangan para ulama. Para ulama sebagian mengatakan ikut kunut, sebagian mengatakan tidak ikut kunut. Saya pribadi condong ke pendapat tidak ikut kunut, angkat tangan. Kalau antum tanya saya pendapat saya pribadi, saya ikut pendapat ulama yang mengatakan tidak ikut, dengan beberapa alasan. Ya, di antara alasannya adalah ucapan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada anaknya, "Ai bunai muhdats." Ketika ditanya tentang kunut, "Ai bunai muhdats." Wahai anakku, ya, kunut itu adalah perkara muhdats, perkara baru. Dari sahabat yang mulia, ya, sahabat Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu, ketika ditanya oleh anaknya, "Ya abati, innaka sallaita khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali." Wahai bapakku, kamu salat menjadi makmum di belakang Abu Bakar, di belakang Rasulullah SAW. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Apakah mereka afakanu yaqnutuna fil fajr? Apakah mereka kunut ketika salat subuh?
Ai bunai muhdas, wahai anakku, itu perkara muhdas. Katakan perkara bid'ah. Tapi memang ada khilaf apakah dalam mazhab Syafi'i itu memang dikatakan sunnah, tapi hadisnya hadis yang dhaif. Nah, sekarang kalau kita meyakini itu muhdas, perkara baru di dalam agama, apakah kita mengikuti imam itu dalam perkara baru itu atau tidak? Jelas kita jangan ikuti. Sama imamnya Allahu Akbar, bersedekap di mana? Ya, di pusarnya dia bersedekap. Apakah kita ikut imam bersedekap di pusar juga? Kan tentu tidak. Jelas maksud yang niki para jamaah? Mereka yang mengatakan ikut berdalil dengan keumuman hadis Nabi SAW. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu jadikan imam untuk diikuti. Fala takhtalifu alaih. Jangan kalian menyelisihi gerakannya. Tapi sebagaimana yang katakan tadi, ini perkara yang tidak disunnahkan. Maka kalau kita tahu itu tidak sunnah, masa kita mengikuti imam yang tidak melakukan sunnah? Jelas niki? Nah, wallahu taala a'lam wa a'lam. Biyawahkah para jamaah? Cukup. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah.